Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 29 Mei pada pekan biasa yang ke-8. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah sampai saat ini. Kini hadirlah bersama kami. Semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkan seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini masih merupakan kelanjutan dari Injil kemarin, ketika Yesus mengadakan penyucian pada bait Allah dengan mengusir para pedagang-pedagang di bait Allah. Rupanya tidak berhenti di situ. Injil hari ini mengisahkan bahwa para ahli-ahli Taurat, para tua-tua dan juga pemuka agama Yahudi itu yang mungkin tersangkut dengan bisnis yang ada di bait Allah, datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Dengan kuasa apakah kamu melakukan hal itu?" Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan jebakan untuk Yesus. Kalau Yesus mengatakan dengan kuasa Allah, mereka bisa langsung menghukum Yesus. Karena apa? Yesus bisa dituduh dengan mengatakan menghujat Allah. Yesus dianggap tidak punya kuasa untuk mengatasnamakan Allah. Kalau Yesus mengatakan atas nama manusia, dengan kuasa manusia, Yesus pun bisa ditangkap dan juga dihukum. Kenapa? Dia tidak punya hak untuk memperlakukan para pedagang di bait Allah seperti itu. Namun saudara-saudara yang terkasih, berhadapan dengan pertanyaan jebakan ini, Yesus menampilkan sebuah kebijaksanaan hidup. Dan inilah yang bisa menjadi inspirasi kita pada hari ini, bagaimana belajar dari Yesus untuk menampilkan kebijaksanaan sehingga para lawan Yesus tidak bisa kemudian menjawab, tidak bisa menangkap Yesus. Kita pun dalam hidup ini belajar tentang kebijaksanaan dalam berbagai hidup kita. Bijaksana itu kita bisa artikan mengambil waktu sejenak untuk berpikir dan berefleksi tentang apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Dalam hidup ini banyak contoh yang dapat kita tampilkan. Dalam kehidupan kita sekarang dengan perkembangan teknologi, banyak informasi yang dapat kita serap, dapat sampai ke tangan kita dengan handphone, kita bisa melihat banyak informasi. Nah, orang yang bijaksana tidak segera langsung mengiyahkan atau menerima atau kemudian menolak informasi-informasi itu, tetapi kemudian mengambil jarak sejenak, membuat referensi-referensi lain, membaca referensi-referensi lain untuk menilai apakah ini benar atau tidak, dan tidak segera langsung menyebarkannya. Jangan sampai kita juga penyebar hoaks, tetapi berpikir sejenak apakah ini masuk akal atau tidak. Dalam kehidupan kita pun kita harus berlaku bijaksana dalam menghadapi tantangan, tidak segera langsung putus asa, tetapi kemudian berpikir sejenak apakah yang kita hadapi ini dan berefleksi sejenak apa yang kita alami ini sungguh
bisa mengantar kita kepada kedewasaan iman yang lebih baik. Juga dalam kegembiraan, tidak segera larut dalam kegembiraan, tapi berpikir sejenak dan berefleksi sejenak bagaimana kuasa Tuhan berkarya dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus hari ini menampilkan kebijaksanaan hidup, dan inilah yang perlu kita pelajari dari Injil hari ini. Bagaimana saya dan Anda berhadapan dengan berbagai misteri hidup dalam dunia ini, kita berlaku bijaksana, senantiasa berpikir, senantiasa berefleksi tentang apa yang kita alami, apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang kita perbuat. Dengan demikian, kita akan terhindar dari berbagai macam hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Semoga saya dan Anda senantiasa dibantu oleh Tuhan untuk membangun kebijaksanaan dalam hidup ini. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Injil-Mu hari ini mengajar kami untuk belajar bijaksana sebagaimana Putra-Mu menampilkan kebijaksanaan hidup kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, semoga kami senantiasa mampu berefleksi terhadap segala tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku di dalam dunia ini. Bantulah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Agung Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.